Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Suryani. Saya mahasiswi dari Institut Agama Islam Latifah Mubarakiyah Surabaya, jurusan Guru Madrasah Ibtidaiyah, semester 6. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Media Teknologi. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang landasan historis perkembangan media teknologi pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran dari pembahasan kita pada video ini yaitu pertama, dapat mengetahui landasan historis perkembangan media teknologi pembelajaran, dan yang kedua, dapat menguraikan tahapan dan era dari perkembangan media teknologi pembelajaran dari masa tradisional atau prasejarah sampai sekarang yaitu era digital. Perkembangan media dan teknologi dalam pembelajaran di Indonesia telah melalui beberapa tahapan. Nah, di dalam tahapan-tahapan ini, dari setiap tahapan-tahapan ini, itu memiliki atau membawa dampak positif dan perkembangan yang cukup signifikan dari proses pembelajarannya dan juga alat yang digunakan dalam pembelajaran. Dan tahapan-tahapan ini diantaranya yaitu yang pertama ada era tradisional atau era komunikasi lisan. Era ini terjadi dari sejak zaman prasejarah sampai kisaran tahun 3000 sebelum Masehi. Yang kedua yaitu era cetak. Era cetak ini terjadi sekitar tahun 3000 sebelum Masehi sampai abad ke-15. Pada era ini ditemukannya sistem tulisan oleh bangsa Sumeria sekitar tahun 3000 sebelum Masehi. Kemudian pada abad ke-15 ditemukannya mesin cetak oleh Johannes Gutenberg yang mempermudah memproduksi massal bahan ajar cetak. Dan tahapan yang ketiga yaitu adalah era media audiovisual. Terjadi sekitar pada tahun 1920 sampai 1970. Pada era ini, teknologi mulai berkembang dan membawa masuknya media berbasis suara dan gambar ke dalam dunia pendidikan. Radio pendidikan mulai digunakan pada tahun 1920, kemudian berkembang lagi ke dalam film pendidikan pada tahun 1930 dan televisi pendidikan pada tahun 1950. Media seperti film dokumenter, siaran radio, televisi edukasi mulai diterapkan di sekolah untuk membantu siswa lebih memahami pembelajaran dengan melalui kombinasi teks, suara, dan gambar. Untuk selanjutnya yaitu era komputer dan internet. Nah, berkisar pada tahun 1980 sampai tahun 2000. Pada tahun 1980 muncul komputer pribadi dan internet, membawa perubahan yang signifikan dalam dunia pendidikan. Penggunaan komputer menjadi alat bantu pembelajaran menjadi umum dengan menggunakan berbagai aplikasi dan perangkat lunak yang dirancang khusus untuk pembelajaran, sehingga pembelajaran tidak terasa monoton dan bisa memotivasi siswa untuk lebih senang dalam belajar. Yang terakhir, yang kelima, yaitu ada era pembelajaran digital dan AI. Era ini terjadi dari kisaran tahun 2010 sampai sekarang. Pada era ini, dunia pendidikan mengalami transformasi yang cepat dengan adanya teknologi berbasis kecerdasan buatan, realitas virtual, serta pembelajaran berbasis data. Kecerdasan buatan ini dapat digunakan untuk memberikan rekomendasi materi yang sesuai dengan pembelajaran, sedangkan realitas virtual dapat membuat pengalaman belajar berbasis simulasi yang lebih mendalam. Media pembelajaran interaktif berbasis teknologi dapat meningkatkan hasil belajar siswa menjadi lebih baik. Dampak positif
dari perkembangan teknologi dalam pendidikan adalah meningkatnya efektivitas pembelajaran melalui metode yang lebih interaktif dan berbasis pengalaman. Dalam sebuah penelitian ditemukan bahwa teknologi seperti Learning Management System atau simulasi digital dan video interaktif dapat meningkatkan partisipasi siswa dalam pembelajaran. Selain itu, penggunaan teknologi dalam pendidikan telah memungkinkan pembelajaran yang lebih inklusif. Maka dari itu teman-teman semuanya, perkembangan media dan teknologi pembelajaran menunjukkan perubahan yang dinamis dari metode tradisional hingga era digital. Inovasi teknologi memberikan pembelajaran terus membawa dampak positif terhadap efektivitas dan efisiensi pembelajaran. Dengan memahami perjalanan histori ini, diharapkan dunia pendidikan dapat lebih adaptif dalam menghadapi tantangan di masa depan serta memanfaatkan teknologi secara optimal untuk mendukung sistem pembelajaran yang lebih inklusif dan inovatif. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.